Bismillahirrahmanirrahim. Al aiman utawi iki ku penerangake pira-pira sumpah al aiman utawi aiman utawi lafat aiman iku jamu yaminin jama'i lafat yamin asluha utawi asale lafat aiman iku lugat ing cara lugat iku al yadu tangan al yumna kang tangan tuma udlakan ulidan mutlaqake apa aiman alal halifi ing atase sumpah wa sya cara syara iku tahqiqu amrin nyatakake perkara muhtamin kang kongang bilaftin kula nganggo lafat maksus kang tertentu arkan yamin utawi iki ku penerangake pira-pira rukune sumpah. Al-qol yamini utai bir rukune sumpah iku arbaatun ana papat rupane halifun kang sumpah wa malufun bihi lan perkara kang diteteake sumpah malufun alaihi lan kang perkara kang den sumpahake wa sighatun siqat syurutul halifi utawi iki kurangake pira-pira syarate wong kang sumpah. Syurutul halifi utawi pira-pira syarate wong kang sumpah iku arbaatun ana papat rupane at-taklifu mukallaf wal ikhtiyar duweni hak milih wan nutq lan ngucap wal qasdul lan nejo. Syurutul mahlufi bi utawi iki kumenerangake pira-pira syarate perkara kang dadekake sumpah. Syurutul mahlufi bi utawi syarat pira-pira syarate mahluf be iku kaunuhu anane mahluf be ana iku isman aran min ya Allah ana iku isman asma min asmaihi setengah saking pira-pira asmane Gusti Allah taala halim sapa Allah sifat Allah sifat min sifatihi bayane saking pira-pira sifate Gusti Allah. Syaratul mahlufi alaihi utawi iki kumenerangake syarate perkara kang den sumpahake. Syaratul mahluf fi utawi syarate perkara kang den sumpahake alaihi apa alaihi al iku an layakuna yen ora ana apa mahluf alaih ora ana iku wajiban wajib. Huruful qasami utawi iki kunerangake pira-pira hurufe sumpah. Huruful qasami pira hurufe sumpah iku salatun atlur fa alfa uba wala tadkhuluna majeng apa ba ala zahir ing atas isim zahir mudmar isim dhamir wal wawu lan huruf wawu wa takhtasu lan tertentu apa wawu bi zahir kalau isim zahir wa ta'u lan ta wa takhtasu lan tertentu apa ta bil lafzil jalalati kalau nganggo lafaz jalalah rupane Gusti Allah. Suratul yamini utawi iki penerangke gambarane yamin sumpah. Suratul yamin utawi gambarane sumpah iku an yakul ing ngucap sampai situ zaid rupane ucapan wallahi la adkhulanna ad-dara ila akhirih wallahi demi Allah la adkhulanna yakti teman-teman bakal mancing ingsun ad-dara ing omah wallahi la aku mannal laila utawa ucapan wallahi la aku mannal laila wallahi demi Allah la aku manna yakti teman-teman bakal jumeneng bakal tangi ingsun al-laila ing bengi wallahi la as'atan as-samaa utawa ucapan wallahi la as'atan as-samaa wallahi demi Allah la as'atanna yakti teman-teman bakal munggah ingsun as-samaa ing langit. Lajeng ma yalzamu ma utawi iki perkara yalzamu kang wajib apa malah halifa ing wong kang sumpah idza hanitan nalikane bangkang sapa halif yalzamu wajib apa yalzamu wajib al halifa ing wong kang sumpah idza hanitan nalikane bangkang apa an yukafira yen to nglebur sapa halif bi ahadi salati asya kelawan salah suwijine telu pira-pira perkara rupane idkira kabatin bebasake budak wadon mukminatin kang iman kang duweni iman salimatin kang selamat amal saking perkara yukhillu kang nyecetake apa bil kasbi kelawan kerja wa it'ami asyaratin lan maringi panganan 10 masak wa it'ami masak asyarati masakin lan maringi panganan 10 pira-pira wong miskin kula miskinin ing saben-saben miskin siji muddan kelawan sak mud wa tafi asyarati asbabin lan maringi 10 pira-pira dodot lahum iku tetep kaduwene asyarati masakin likul liwahidin maring saben-saben wong siji saupun utawi dodot siji fa in lam yajid mongko tatkala ora nemu sapa halif syai'an ing suwi-suwi sama mongko poso sapa halif salata ayamin ing telu pira-pira dina. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berbicara tentang al-aiman. Di sini al-aiman itu diambil dari lafaz yamin. Bentuk jamak dari aiman bentuk jamak dari yamin adalah al-aiman. Akar katanya adalah yadul yumna, tangan sebelah kanan. Tsumma utriqat terus kemudian dimutlakkan lafaz aiman ini menjadi sebuah kata yang berkonotasi sumpah alal halifi wa syar'an adapun menurut pengertian syarak tahqiqu amrin muhtamilin menyatakan perkara sesuatu yang masihlah memungkinkan akan terjadinya dan tidak terjadinya. Perhatikan di ta'liq yang ketiga itu ada ayyah tamilul wuku wa adamuhu. Ada kemungkinan ini terjadi dan ada kemungkinan ini tidak terjadi. Menjadi mungkin atau menjadi tidak mungkin dengan dinyatakan melalui lafaz yang tertentu. Lafaz tertentu itu apa? Coba perhatikan dulu arkanul yamini. Rukun-rukunnya sumpah itu ada 4, ada orang yang bersumpah, ada perkara yang dijadikan sumpah, dan ada sesuatu yang disumpahkan. Perkara yang disumpahkan, wasiqatun dan di situ ada siqat. Halif sebagai subjek, mahlufun bih sebagai predikat, mahluf alaihi sebagai objek, wasiqatun dan itu ada akad, ada sebuah narasi yang dikeluarkan oleh
seorang halif. Syurutul halif. Sekarang kita berbicara tentang halif. Syarat-syaratnya orang yang sumpah itu ada 4. Pertama, orang itu adalah mukallaf. Bicara tentang mukallaf tentu haruslah baligh, haruslah berakal. Dia tidak dipaksa atau ikhtiar, wanutku, dan harus berbicara. Kalaupun ada orang yang bisu, maka sumpah yang bisu itu kitabah. Tidak dengan apa? Tidak dengan apa? Gerak. Bahasa isyarat bukan. Wal qasdu, dan itu ada unsur kesengajaan. Kalau tidak sengaja maka tidak berkewajiban untuk melakukan apa yang disumpahkan. Sekarang kita berbicara tentang syarat-syaratnya, syarat atau media apa yang digunakan untuk sumpah. Alat apa, kosakata apa, ya, yang digunakan, fasilitas apa, kata apa yang digunakan untuk dijadikan sumpah. Mahluf itu syaratnya adalah merupakan isim dari asma'illahi ta'ala. Sekali lagi, syurutul mahluf bih kaunuhu isman min asma'illah. Orang itu tidak berkewajiban untuk membayar kafarat bila mana dia bersumpah tidak menggunakan nama Allah. Sumpah tenan, aku tenan ini. Kalau bangkang dia nggak wajib untuk bayar kafarat. Tapi kalau dia sudah menyebut nama Allah atau sifat-sifatnya Allah, maka dia berkewajiban untuk menunaikan. Kalau dia melanggar, maka dia wajib untuk membayar kafarat. Contoh, aku lek lulus, contoh yang salah ya, sehingga wajib bayar kafarat. Aku lek lulus kuliah iki, aku lek lulus ujian iki, aku arep iktikaf sebulan. Aku arep iktikaf 2 jam nang masjid iki. Gak wajib gue ditunaikan. Masuk dalam aiman itu enggak masuk. Bahwa nanti masuk dalam janji perkara lain, tapi enggak masuk dalam bab aiman. Tetapi sudah masuk dalam bab aiman ketika mana dia menyebut Allah, demi Allah, kalau seandainya saya itu lulus dari ujian tes ke Mesir, maka saya akan sodako ke dalam ke teman-teman yang lain, demi Allah. Nah, demi Allahnya itulah yang mengikat. Au sifatan min sifatihi, dia tidak menggunakan asma Allah, tetapi dia menggunakan sifat-sifatnya Allah. Sifat berupa apa? Ya huwal qadim, al-wujud, kita baqa, muhalafatul hafadz, dan semuanya itu. Atau asmaul husna gitu. Demi Rahman, zat yang maha pemurah. Lalu berbicara tentang syaratul mahluf alaihi. Perkara yang disumpah itu an la yakuna wajiban. Orang itu enggak bisa bersumpah dengan Allah, dalam hal ini adalah Allah. Tetapi isi sumpahnya adalah seandainya saya lulus tes ke Mesir, maka saya akan sholat 5 waktu. Ya ora kena toh, Bos. 5 waktu perkara wajib kok disumpahi. Sing ora wajib perkara sunah, perkara mubah, iku oleh kowe. Nek wajib ora kena. Mergo wajib ngopo disumpahi? Huruful qasami, hanya ada 3 huruf yang bisa dijadikan sebagai sumpah. Pertama ba, kedua wawu, ketiga ta. Cuman fungsinya beda-beda ya, fokus. Ba ini bisa masuk pada isim dhohir dan isim dhamir. Contohnya piye? Lek isim dhohir tak billahi. Lek isim mudmar bihi. Misalnya wong ngomong bahasa Arab ya. Bihi innajahtu atasaddaq li jami'ut tullab al-jahiz. Atau bahasa Jawa. Umpama kok aku iki lulus tes nang Mesir, dengannya saya bersumpah nyambalain Allah, maka saya akan sedekah. Gitu oleh. Walhasil ba itu bisa digunakan untuk isim dhohir dan isim dhamir. Kalau wawu itu hanya terkhusus untuk isim dhohir. Enggak ada isim dhamir. Wahu enggak kena. Harus wallahi warrahmani wal aliyyi dan seterusnya. Isim dhohir. Kalau ta itu hanya khusus lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah adalah Allah. Lafdzul jalalah Allah. Jadi dia hanya bisa tallahi, enggak bisa tarrahmani, enggak bisa tarrahimi, enggak bisa tal jalali wal ikram. Harus tallahi. Dan huruf yang jatuh setelah wawu, ba, ta, qasam itu wajib dibaca jer atau khofat. Gambaran orang yang melakukan sumpah adalah ketika seorang yang bernamakan Zaid mengatakan wallahi la adkhulanna daro. Demi Allah saya akan memasuki rumah. Dia di luar enggak wajib enggak wajib untuk menunaikan apa yang menjadi komitmennya. Tetapi kalau dia sudah masuk rumah, maka dia sudah wajib untuk melakukan apa gitu. Wallahi la adkhulanna dara in nazalal matar. Ketika turun hujan, demi Allah saya akan masuk rumah. Kok dia enggak masuk rumah,
maka dia wajib bayar kafarat. Kalau dia masuk rumah, maka dia tidaklah berkewajiban bayar kafarat. Contoh yang kedua, wallahi la aku manal laila, umpama kok aku tangi wengi, aku arep tahajudan. Demi Allah. Atau contohnya wallahi la as'adan nas sama, aku arep munggah genteng. Umpama kok aku bijiku sempurna, maka aku harus ngresiki tandon. Nah, bijinya sempurna, maka dia wajib untuk ngresiki tandon. Dong betul? Ngono wis. Apa nih? Ma yalzamul halifa idza hanisa. Hanis itu membangkang ya. Hanis itu melanggar janjinya. Kalaulah ada orang yang bersumpah lalu kemudian dia melanggar sumpahnya, maka dia wajib an yukaffiru bi ahadi salasati asya'a. Dia wajib untuk membayar kafarat satu di antara 3 kafarat ini. Yang perlu untuk dicatat adalah bahwa ini ala idkar raqabatin mu'minatin salimatin am yadkhu wa it'amin wa tab'in asyrata ayyamin lahum fa in lam yajid syai'an fa ini ala tartib. Menurut versi ini ala tartib. Artinya tertib ya. Dia wajib kalau misalnya dia membangkang. Saya ulangi, dia kok membangkang atas janji yang telah dilakukannya, maka dia wajib untuk memerdekakan satu budak perempuan yang selamat, yang tidak cacat dari perkara apa yang yukhillu bil kasbi, tidak cacat untuk bekerja, tangannya potong, tangannya terputus, maka itu tidak bisa dimerdekakan karena tangannya nggak bisa bekerja, dong ora, stroke wonge, maka nggak bisa dimerdekakan. Kudu bener-bener budak sing selamat, kudu budak sing iso kerja. Kalau ada seorang perempuan wanita selamat untuk bisa bekerja, maka dia wajib untuk dimerdekakan bagi orang yang hanis. Hanis itu orang yang membangkang. It'ami asyarati masakin kullu miskinin muddan wa tab'i asyarati athwabin lahum likulli wahidin thawbun. Kemudian kalaupun misalnya dia nggak bisa, maka dia nggak ada budak, maka dia wajib untuk memberikan makan kepada 10 orang miskin. Masing-masing satu orang miskin dari 10 tersebut diberikannya 1 mud. 1 mud itu ukurannya berapa? 0,6 kg atau 6 ons atau 3/4 liter. Bersamaan juga dengan tidak hanya ngasih makan tapi juga ngasih pakaian. Pakaian yang dimaksud adalah satu helai pakaian. Fa yujizu an yadfa'a lir-rajuli thawbun saghirun aw thawbu imra'atin ka'aksihi. Satu pakaian, bukan satu setel tapi satu pakaian. Belilah 10 pakaian, diberikannya itu masing-masing satu kepada satu orang miskin. 10 orang miskin wajib dikasih 1 mud, juga wajib dikasih pakaian. Apakah itu sarung boleh, baju boleh, dan seterusnya. Lek wong wedok, bukan jilbab ya, thaubun, pakaian. Sarung boleh, atasan boleh. Fa in lam yajid syai'an fa ma salat ajam. Tapi misalnya dia gak mampu maka dia berkewajiban untuk berpuasa selama 3 hari. Paham? Ini enggak boleh langsung aku tak poso 3 dino lah, ora iso. Harus urutan. Lara nek budak maka puasa karo ngeki aweh apa? Pakaian, tur sego, apa beras. Lek umpama dhek gak mampu, gak duwe dhuwit, maka dia wajib untuk berpuasa 3 hari berturut-turut. Wallahu a'lam bishawab.